Hi everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi tentang karakteristik perkembangan anak usia dini. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Azura Hamzah, di NIM 23090250206. Baik, langsung saja. Pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang ditujukan untuk anak usia dini 3 tahun sampai dengan 6 tahun. Pada pasal nomor 27 garis miring 1990 pasal 6, akan tetapi Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 28 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan sekolah dasar. Lalu, pendidikan perlu dilakukan bagi anak sejak lahir sampai berusia 6 tahun. Sementara Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 4 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminalisasi. Dalam pasal 9 dinyatakan dua hal pokok anak usia dini, yakni pertama, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan yang kedua, selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, khususnya anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Nah, pendidikan anak usia dini memegang peranan penting sebab anak memiliki karakteristik perkembangan dan kemampuan tersendiri. Nah, perkembangan anak usia dini awal masa kanak-kanak berlangsung dari usia 2-6 tahun oleh orang tua disebut sebagai usia problematis, menyulitkan atau main. Oleh para pendidik disebut usia prasekolah dan oleh para ahli psikologi sebagai prakelompok penjelajah atau usia bertanya. Lalu, pendidikan anak usia dini telah banyak berkembang di masyarakat, baik yang ditumbuh kembangkan oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Misalnya, Bina Keluarga Balita yang dikembangkan oleh BKKBN, penitipan anak oleh Depsos, TK oleh Depdiknas, TPA oleh Depak, dan kelompok bermain oleh masyarakat. Pendidikan anak usia dini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti jumlah anak pada tahun 2002 yang berusia 0-6 tahun sebanyak 28.311.300 orang, hanya 5,69%. Lalu hal ini terlihat dari pendidikan yang dilalui, yakni pada jalur pendidikan formal. Pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak TK, Raudatul Atfal RA atau yang sederajat. Yang kedua, pada pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini berbentuk kelompok bermain KB, taman penitipan anak TPA atau yang sederajat. Lalu yang ketiga yaitu pada jalur informal berupa pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan masyarakat. Lalu, karakteristik perkembangan PAUD, adapun karakteristik perkembangan anak usia dini ini dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, yaitu perkembangan fisik motorik. Pertumbuhan fisik pada setiap anak tidak selalu sama. Ada yang mengalami pertumbuhan secara cepat, ada pula yang lambat. Pada masa kanak-kanak, pertumbuhan tinggi dan pertambahan berat badan relatif seimbang. Perkembangan motorik anak terdiri dari dua, ada yang kasar, ada yang halus. Lalu, perkembangan motorik kasar, seorang anak pada usia 3 tahun adalah melakukan gerakan sederhana, seperti berjingkrak, melompat, berlari, kesana kemari, dan ini menunjukkan kebanggaan dan prestasi. Nah, sedangkan usia 4 tahun, si anak
tetap melakukan gerakan yang sama, tetapi sudah berani mengambil resiko, seperti jika si anak dapat naik tangga dengan satu kaki lalu turun dengan cara yang sama dan memperhatikan waktu pada setiap langkah. Lalu pada usia 5 tahun, si anak lebih percaya diri dengan mencoba untuk berlomba dengan teman sebayanya atau orang tuanya. Baik, selanjutnya ada perkembangan kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition atau knowing, berarti konsep luas dan inklusi yang mengacu pada kegiatan mental yang tampak dalam pemerolehan, organisasi atau penataan, dan penggunaan pengetahuan. Dalam arti yang luas, kognitif merupakan ranah kejiwaan yang berpusat di otak dan berhubungan dengan konasi kehendaki, afekasi atau perasaan. Nah, proses perkembangan kognitif dimulai sejak lahir, namun campur tangan sel-sel otak dimulai setelah seorang bayi berusia 5 bulan saat kemampuan sensorinya benar-benar tampak. Ada dua teori utama perkembangan kognitif, yakni teori pembelajaran dan teori perkembangan kognitif. Konsep utama dari teori pembelajaran adalah pelaziman digunakan untuk memahami bayi. Ada dua bentuk pelaziman. Yang pertama, pelaziman klasik berlangsung ketika suatu stimulus yang semula netral seperti bunyi bel yang muncul bersamaan dengan stimulus tidak bersyarat seperti susu yang mengalir dari dot ke dalam mulut si anak, sehingga si anak akan terbiasa jika bunyi bel berulang kali dihubungkan dengan pengalaman mendapatkan susu dari dot. Maka bayi akan mulai mengisap begitu ia mendengarkan bunyi bel. Yang kedua, pelaziman instrumental seperti bila bayi tersenyum di saat ayah mengelitik perutnya lalu bayi tersenyum kembali, maka pelaziman ini mungkin sedang berlangsung. Nah, sementara itu, jika mengacu pada teori dikemukakan Piaget, seorang pakar psikologi kognitif dan psikologi anak, dapat disimpulkan 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu yang pertama ada tahap sensori motor terjadi pada usia 0-2 tahun. Lalu yang kedua, tahap praoperasional terjadi pada usia 2-7 tahun. Lalu yang ketiga, tahap konkret operasional terjadi pada 7-11 tahun. Lalu yang keempat yaitu tahap formal operasional terjadi pada usia 11-15 tahun. Baik, mungkin hanya itu materi yang dapat saya paparkan kepada kalian semua. Langsung saja kesimpulan dari materi karakteristik perkembangan anak usia dini, yaitu pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang dimulai dari lahir sampai usia 6 tahun. Namun ada juga yang memulainya dari 3 sampai dengan 6 tahun. Dalam pertumbuhan dan perkembangan anak ini disertai dengan karakteristik-karakteristik yang meliputi aspek motorik, lalu aspek kognitif, aspek sosio-emosional, dan aspek bahasa. Semuanya memegang peranan dalam membantu keberhasilan anak belajar, sebab jika terjadi disfungsi perkembangan anak akan mengalami kesulitan belajar. Adanya keterampilan diri dan inteligensi yang kurang menyebabkan anak akan kesulitan menjalin komunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Dengan begitu, pendidikan sejak dini merupakan hal yang harus diterima oleh anak, tentunya dimulai dari rumah lalu ke lingkungan sekolah.